Di sinilah heroisme, Heroisme. gitu kan, menunjukkan dirinya berwatak pahlawan, bahkan menyadari kesalahan yang lama, gitu kan. Sekarang saya bisa mengambil sikap yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Prabowo belum juga bicara. Jadi yang menarik ini gimana caranya gitu, agar kasus KM50 ini kembali menjadi perbincangan publik sehingga rezim memberi perhatian, kan begitu, Pak? Iya, betul. Makanya dari kemarin reuni 212 gitu kan, lontarannya Habib Rizik Syihab itu kan soal bau anyir di kabinet Prabowo, itu saya kira sangat menohok. Gitu kan, berarti ada sesuatu yang tidak wajar, yang harusnya tidak ada di ruang kabinet baru, gitu kan, karena punya rekam jejak buruk dalam kasus pembunuhan atau pembantaian kilometer 50 ini. Nah, itu yang katanya kita kecewa. Sebetulnya mulai dari situ kita sekarang mulai menggulirkan kembali, menghidupkan lagi, gitu kan, kilometer 50 belum tuntas loh, gitu. Apa yang disebut tadi dalam tausiahnya itu benar, belum tuntas ini. Bahwa yang kemarin diadili itu hanya sandiwara saja, dagelan saja, gitu kan, atau deception itu dalam konteks intelijen namanya hanya menjadi pemiripan, gitu, yang dijadikan korban, padahal bukan dia pelakunya, gitu, Pak. Itu ada begitu, gitu kan. Itu dari sisi itu. Tapi kan katanya sempat ada statement dari siapa, Pak, ya? Nanti mohon bisa Bapak jelaskan juga. Bisa lanjut lagi kalau ada novum baru, kan? Oh, itu ini Listio Sigit. Jadi Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit waktu dipanggil di DPR. Kemudian ditanya oleh anggota dewan mengenai kilometer 50. Jawabannya itu bisa dibuka lagi kalau ada novum. Sekarang novumnya sudah bisa kita buktikan ada. Sudah ada. Ada 3, Pak. Itu saya melihat sejak kapan, Pak? Ada novum? Sejak kasus Sambo. Ini untuk mulai masuknya, Pak. Waktu kasus Sambo itu ada namanya Ari Nur Hadi, gitu kan. Itu AKBP yang menjadi saksi di persidangan dan di BAP juga di penyidik, gitu kan. Dia menyatakan bahwa ia merusak CCTV di Duren 3, kasus Sambo. Kemudian dia ngaku dia juga merusak CCTV di kilometer 50. Jadi novum itu bahwa ada penghilang alat bukti, gitu kan, obstruction of justice di situ. AKBP Acai, panggilannya Acai, gitu kan. Ini novum, dari situ mulai. Kemudian cari lagi di kasusnya Habib Bahar Smith, Bandung. Waktu pengadilan dia, itu mengangkat peristiwa pemulasaraan jenazah 6 syuhada. Kemudian para saksi menyebut itu luka-lukanya luka-luka penyiksaan. Itu sementara di dalam persidangan 2 polisi itu kan hanya ditembak. Berarti dengan penyiksaan yang ditemukan bukti baru, novum. Nah, yang ketiga itu soal supir derek, Pak. Gitu. Jadi supir derek itu melihat dalam cerita dagelannya peradilan, kan itu di kilometer 51,2 ditembaknya. Kata supir derek, di kilometer 51,2 tidak ada apa-apa, kata dia. Saya orang membersamai, katanya, mobil itu, gitu kan. Itu kan temuan baru, novum. Tapi novum itu bisa kemudian disidangkan lagi atas dasar apa, Pak? Apakah harus ada yang melaporkan lagi atau bagaimana? Sebetulnya tidak. Sepanjang novum ada, gitu kan, pihak kepolisian itu bisa langsung penyidik melakukan pemeriksaan ulang, membuka kasus lagi. Polisi, ya? Polisi. Bukan pengadilan? Gitu. Bukan. Polisi, penyidik. Atau boleh juga ada yang melaporkan, kan. Dengan laporan itu ada bukti
palsu. Tapi karena ini deliknya bukan delik aduan, gitu kan, siapa saja yang tahu. Ketika juga polisi mengendus informasi ini, taruhlah dari media kita sekarang, gitu kan, ini ada novum loh, polisi udah tahu, berarti dia sendiri sudah harus segera melangkah. Tapi apalagi kan kalau dari beranjak dari kasusnya Sambo ini kan lumayan berapa tahun nih, artinya tidak ada pergerakan di situ. Iya, itulah, jadi omon-omon lagi yang disebut oleh Listio Sigit itu, gitu kan. Makanya sekarang dituntut, dia Kapolri dulu yang ada hubungan dengan itu. Sekarang dia Kapolri yang sekarang, gitu kan. Disitulah sebetulnya juga bebannya Prabowo, gitu kan. Orang-orang yang punya rekam jejak buruk dulu jadi Kapolri ataupun pejabat di pemerintahannya Prabowo, beban jadinya. Itu harusnya kita appeal, Pak. Prabowo harus segera mengganti Kapolri dan mengganti Jaksa Agung. Karena urusan hukum ini urusan dua ini, Pak, Kejaksaan Agung dan pihak kepolisian. Jadi Kapolrinya harus diganti, Jaksa Agung harus diganti. Insya Allah dengan begitu ada nuansa baru, gitu Pak. Kalau enggak, yang lama semua kasus-kasus juga bisa dengan cara-cara dan pola yang lama, termasuk cara penyanderaan. Ya memang pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana cara kita membantu Prabowo? Misalkan ketika Kapolri dan jaksanya yaitu titipan yang tidak bisa diganggu-gugat dari rejim Jokowi. Ya sebetulnya disitulah kita juga harus mensupport keberaniannya Prabowo kan, Pak. Begitu apa mau ikut rontok sama-sama dengan Jokowi atau mau selamat sampai pada ujung masa jabatannya, kan begitu. Sebetulnya itu appeal harus terus dikembangkan. Kalau begini terus ya rusak. Jangankan mungkin 5 tahun nggak bisa bertahan, gitu kan, karena pembusukannya sisa-sisa juga dari busuknya lama, gitu kan, maka susah nanti. Mungkin nggak sampai 5 tahun Prabowo. Belum lagi ada isu-isu soal Gibran sebagai kepanjangan tangan Jokowi yang juga nggak diem juga, gitu kan, mengotak-atik juga, cari-cari, noong-noong juga, Pak, lihat celah-celah juga, peluang-peluangnya. Jadi sebetulnya di sini Prabowo, kalau yang disebut mau bantu Prabowo adalah dengan membangun satu support keberaniannya untuk bisa lebih mandiri, gitu Pak, dan merdeka, gitu kan, dari tangan-tangan Jokowi dan mungkin oligarki lama. Anggaplah misalkan memang betul ada deal-deal politik dan titipan-titipan itu, artinya berarti kita mendorong Pak Prabowo untuk abaikan saja sudah, gitu. Anda berkhianat saja, gitu. Atau gimana? Setuju, Pak. Bahkan saya pernah ungkapan sebagusnya Prabowo ini istiqomah dalam hianat. Dari mana, Pak? Karena punya rekam jejak. Dia dibesarkan oleh keluarga cendana, tapi nanti dia berkhianat sampai dibuang ke Yordania, kan gitu. Dia dibesarkan oleh TNI, Pak, sampai ke Danjen Kopassus, sampai ke Pangkostrat, tapi dia mengkhianati TNI, sampai dipecat dari TNI, kan? Begitu. Jadi itu rekam jejak. Dia didukung oleh umat Islam sampai ada istimewa ulama, gitu kan, mendukung Prabowo. Tapi kemudiannya dia mengkhianati umat Islam, gitu Pak, dalam praktek kemarin. Sekarang sebenarnya kasus kilometer 50 itu yang didiamkan, dibiarkan, dia padahal Menteri Pertahanan loh, gitu kan, mendiamkan, gitu, berkhianat itu, gitu. Nah sekarang dia dibesarkan, dimenangkan oleh Jokowi, harus bisa berkhianat. Harus bisa berkhianat. Karena ini adalah tuntutan rakyat, tuntutan publik. Kenapa yang lalu bisa, sekarang nggak bisa? Gitu Pak. Ini jadi bahasanya istiqomah, jadi pengkhianat. Tapi yang ini berkhianat untuk kebaikan. Tapi ini untuk kebaikan. Bangsa. Ini boleh nanti disebutnya bukan berkhianat di sini mah. Di sini adalah heroisme. Gitu kan, menunjukkan dirinya berwatak pahlawan. Bahkan
menyadari kesalahan yang lama, gitu kan. Sekarang saya bisa mengambil sikap yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Mungkin kemarin mah nuansanya di ruang-ruang yang tidak bersentuhan dengan rakyat, gitu kan. Kepentingan pribadi lebih dominan. Nah sekarang, gitu kan, dia mengambil kebijakan lepas dari Jokowi, itu demi kepentingan rakyat. Oke. Kalau begitu, apakah sekaligus ini ada pertanyaan juga dari netizen? Apakah Kapolri dan Jaksa Agung itu betul-betul kunci yang bisa mengubah itu semua, ataukah jangan-jangan nanti diganti Kapolri sama Jaksa Agung, podo wae sama saja tidak tuntas-tuntas juga karena ada yang lain yang ini. Ya makanya Kapolri dan Jaksa Agungnya harus orangnya Prabowo, gitu. Tapi kalau masih orangnya Jokowi walaupun ganti, itu kan tetap jaringan webnya nggak bisa, itu nggak ada perubahan. Tapi kalau orangnya Prabowo berarti menjadi lebih independen. Kalau menurut saya ini strategis karena masalah-masalah hukum ini, gitu kan, dijadikan alat politik Pak dalam kebijakan rezimnya Jokowi dulu. Nah sekarang harus dilepas itu. Maka mungkin nanti berdampak pada menteri-menteri yang busuk itu yang ada di rezimnya Prabowo, bisa ditindak nanti. Bahkan Jokowinya sendiri, gitu kan, bisa diproses hukum, bisa diadili, bisa ditangkap dengan dosa-dosa yang akan dibuka kemudian, Pak. Kalau memang punya Kapolri baru dan Jaksa Agung baru, gitu sebenarnya. Jadi menurut saya ini kunci. Karena ini proses hukum ini, pidana. Gitu. Korupsi ada di situ. Samping KPK ada Kejaksaan Agung, Pak, yang bisa memproses. Iya.